Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Tauhid Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah seorang ulama dan pengembala onta. Yang mana kisah ini dikutip di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Disebutkan dulu ada seorang dari ahlu hisbah, yaitu badan khusus yang dibentuk pemerintah untuk menegakkan syariat. Biasanya ada pada negara-negara Islam di masa silam. Adapun maksud ahli hisbah di sini adalah yang bertugas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Suatu ketika, salah satu anggotanya melewati seorang yang sedang menimba air dari sumur untuk unta-untanya saat azan maghrib. Di antara kebiasaan mereka, yaitu pengembala unta, saat bekerja adalah mereka membaca hiddah, yaitu satu jenis syair yang biasa dibaca oleh para pengembala bersama unta-untanya. Maksud dari hiddah adalah mereka membaca syair agar membuat unta-unta tersebut energik, karena untanya akan terlihat energik ketika dibacakan syair tertentu. Maka datanglah seorang ahlu hisbah bersama kawan-kawannya. Dia menegur dengan kata-kata yang kasar kepada pengembala unta yang telah lelah bekerja. Maka dipukullah ahlu hisbah tersebut dengan tongkat panjang kokoh yang dibawa oleh pengembala onta. Larilah ahlu hisbah tersebut ke masjid dan berjumpa dengan seorang syekh, seorang ulama yang termasuk keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Lantas dia menceritakan apa yang terjadi. Aku melakukan demikian dan demikian, dan orang itu memukul aku dengan tongkatnya, kata ahlu hisbah tersebut. Maka keesokan harinya, sebelum tenggelam matahari, Syekh pergi sendiri ke tempat yang diceritakan tersebut. Dia berwudu dan meletakkan jubahnya di suatu kayu yang ada di dekat sumur. Kemudian terdengarlah azan maghrib. Lantas dia berhenti seakan-akan ingin mengambil jubah. Kemudian Syekh berkata kepada pengembala unta yang ada di dekatnya, "Wahai fulan, wahai saudaraku, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kamu adalah orang yang mencari kebaikan dengan amal ini, yaitu amalan yang dimaksud adalah menimba air di sumur yang biasa dimanfaatkan oleh orang lain, unta-untanya, dan oleh syekh ini untuk berwudu. Dan kamu seorang yang baik, akan tetapi saat ini sudah terdengar azan maghrib. Andai kamu berkenan pergi solat maghrib terlebih dahulu, lalu kembali lagi, maka kamu tidak akan merugi." Syekh mengatakan hal tersebut dengan perkataan yang lembut. Lantas pengembala unta itu menjawab, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Kemudian dia bercerita, ada orang kasar yang lewat, dia membentakku, dia mengucapkan perkataan yang buruk yang membuatku marah. Maka aku tidak bisa mengendalikan diri sehingga aku memukulnya dengan tongkat. Maka Syekh mengatakan, "Masalah seperti itu tidak perlu menggunakan kekerasan. Kamu adalah orang yang cerdas." Syekh berbicara dengan lembut kepadanya. Setelah itu pengembala unta tersebut menyandarkan tongkatnya yang biasa ia gunakan untuk memukul unta. Kemudian pergi solat dengan kepatuhan dan dengan hati yang lapang. Maka ini adalah salah satu contoh tentang bagaimana cara menyampaikan sesuatu. Apabila cara menyampaikan dilakukan dengan cara yang baik, maka akan mewujudkan maksud yang diinginkan. Lain halnya jika niatnya baik, namun caranya dengan cara-cara yang kasar, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Dalam kisah tersebut, yang terjadi adalah orang yang pertama menyikapi pengembala unta dengan keras. Bukannya si pengembala mau diajak pergi ke masjid, namun orang yang diajak malah marah dan memukul orang yang mengajak. Sedangkan orang yang kedua berhasil mengajak pergi ke masjid, sebab
karena dia bersikap dengan sikap yang lembut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memberikan manfaat terhadap sikap lembut, suatu hal yang Allah tidak berikan kepada sikap kasar. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu kecuali membuat suatu tersebut nampak indah, dan tidaklah lemah lembut dicabut dari sesuatu kecuali menyebabkan sesuatu tersebut menjadi buruk. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kelembutan adalah suatu hal yang bermanfaat, jauh lebih memberikan manfaat daripada manfaat yang dirasa atau didapatkan dengan cara-cara yang kasar dan keras. Maka kewajiban orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dia antusias melakukannya dengan cara yang lembut. Semoga kisah ini memberikan pelajaran kepada kita semua dan menanamkan kepada diri kita semua sikap lemah lembut. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.